Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Waris, kelas PJKR 2024B, NIM 2407010163. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-10, yaitu fikih aswaja dan urgensi bermadzhab. Ilmu fikih. Secara bahasa, fikih berarti mengetahui. Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Masalah yang dibahas dalam fikih bersifat ijtihadi. Dalil-dalil yang dipakai bersifat jani al-dalalah atau penunjukan kemungkinan difahami dengan pemahaman yang lain. Sebab itu, seorang mujtahid tidak dapat dipastikan kebenarannya. Ijtihad. Ijtihad secara bahasa mengikuti wazan iftial, berasal dari akar kata jahada. Dalam Maqayis lugahnya, Ibnu Faris menyebut bahwa makna jahada adalah masyaqah, berat atau sulit. Menurut Al-Ghazali, dalam terminologi usul fikih, ijtihad diartikan dengan pengerahan mujtahid atas totalitas kemampuan dan kekuatannya untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syariat. Pembagian ijtihad. Yang pertama, ijtihad qauli atau menyeluruh. Maksudnya adalah semua objek yang diijtihadi adalah satu kesatuan. Satu objek ijtihad sangat berkaitan dengan objek lainnya. Ijtihad juz'i atau parsial atau sebagian. Maksudnya objek ijtihad bukanlah satu kesatuan. Memang beberapa masalah dalam berkaitan erat dengan masalah yang lain, namun tidak berarti ia berkaitan dengan semua masalah fikih. Tingkatan fuqaha. Tingkatan ahli fikih. Mujtahid mustaqil adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad dan secara independen. Mujtahid mutlak ghairu mustaqil adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad sebagaimana mujtahid mustaqil, akan tetapi ia tidak mempunyai qawaid dalam membangun fikihnya. Mujtahid muqayyad adalah mujtahid yang mampu berfatwa terhadap masalah-masalah yang tidak ada nas dari imam mazhab berdasarkan analogi dengan pendapat imam mazhab. Tingkatan fuqaha. Mujtahid tarjih adalah mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk mentarjih atau menilai unggul pendapat-pendapat imamnya atau pendapat ashab al-fujuh. Mujtahid fatwa adalah mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk memahami, membedakan antara pendapat yang paling kuat dan dhaif, akan tetapi ia lemah dalam menetapkan dalil dan menyeleksi qiyas. Urgensi bermadzhab. Secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata dhahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Al-Yarkashi di dalam bukunya Al-Muhit membagi manusia ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, orang awam.
Yang kedua, orang yang pandai agama namun belum sempat ke derajat mujtahid. Yang ketiga, mujtahid. Taklid dan talfik. Taklid adalah mengamalkan sebuah pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Talfik adalah mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari percampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatnya. Sekarang saya akan menjawab soal aswaja yang berjudul fikih aswaja dan urgensi bermadzhab. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan madzhab dan jelaskan hukum bermadzhab bagi orang awam, mujtahid dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Secara bahasa, madzhab adalah masdar yang berasal dari akar kata bajadahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, madzhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Hukum bermadzhab. Yang pertama, orang awam. Bagi orang awam, wajib hukumnya bertaklid kepada para ulama. Yang kedua, orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk berijtihad. Yang ketiga, mujtahid. Bagi mujtahid, ia wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada mujtahid yang lain. Soal nomor 2. Jelaskan pendapat Mushab Wibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Menurut Al-Ghazali, sebagaimana para ulama yang berpaham mushawibah, semua mujtahid benar dalam ijtihadnya, sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qat'i, pertunjukan lafal atas maknanya dapat dipastikan, bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentaklif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas atau dapat dipahami secara ganda. Soal ketiga, apabila terdapat perbedaan pendapat antar imam madzhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Jadi apabila para imam madzhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti madzhab yang ia yakini paling unggul dibanding madzhab lainnya, atau minimal setingkat dengan madzhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya madzhab yang ia ikuti diungguli oleh madzhab yang lain. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Apa hukum taklid dalam fikih? Jadi taklid dalam permasalahan akidah hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama berpendapat imam seorang mukallid tidak dapat menolongnya besok di akhirat. Adapun taklid dalam permasalahan fikih, yaitu wajib hukumnya bagi orang awam taklid kepada mujtahid. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukuman. Jadi talfik adalah mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari percampuran itu
menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatnya. Seperti seorang wudhu dengan mengusap sebagian kepada dengan taklid kepada Imam Syafi'i, dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa syahwat dengan taklid kepada Imam Malik. Lalu orang tersebut sholat baik menurut Imam Syafi'i ataupun Imam Maliki. Keduanya sepakat tidak mengesahkan sholat orang seperti kasus tersebut. Alasan Imam Syafi'i sholat orang tersebut tidak sah sebab menyentuh lawan jenis tanpa syahwat, dan alasan Imam Malik sebab orang tersebut tidak mengusap seluruh kepalanya melainkan hanya sebagian kepala saja. Sebelum saya akhiri, apabila ada kata atau ucapan yang tidak benar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.